kawasan Sampung. Saya jadi WC di kawasan Sampung bersama dengan Mbak Vina di samping saya. Langsung saja saya jelaskan sedikit tentang apa sih yang ada di Sampung. Yang pertama, kami sebagai WC di Sampung membuat sebuah paket all-in-one satu hari yang memasukkan beberapa destinasi. Yang pertama adalah desa wisata Sumarombo Lovers, yang kedua pertunjukan daerah Ponorogo, yang ketiga Bukit Soeharto, yang keempat Astana Serambil, lalu kemudian ada kuliner yaitu Rika-Rika Winterset. Kemudian ada selanjutnya situs Purbakala Bualawo Sampung, kemudian monumen Sampung, yang terakhir adalah Ketubulan. Nah, kemudian ada lagi 4 paket selain yang tadi. Yang pertama ada paket Uri untuk menikmati sunrise dan sunset, di mana pemandangannya cukup bagus di sana. Lalu kemudian ada juga wisata batik lukis Sigun yang memang batiknya dilukis nanti. Itu cukup digemari untuk beberapa wisata. Untuk batik di sana karena cukup murah, per item itu sekitar 15.000. Nanti monggo. Nanti ada yang pakai lebih besar, lainnya nanti beda juga. Nanti di paket di sini ada 4 destinasi yang akan dikunjungi, yaitu yang pertama ada Bukit Jumpli, kemudian yang kedua ada Sendang Beji Kenon, kemudian yang ketiga ada situs Watu Dukun, kemudian yang keempat ada wisata Bali Sigun. Jadi dalam waktu 1 hari bisa ada 4 destinasi yang dikunjungi. Kemudian ada lagi yang ketiga, ada paket unsur legenda Bolan Irang dan sejarah Sampung. Kalau yang ada yang ingin belajar sejarah, mungkin siswanya ada, itu bisa pilihkan paket ini karena banyak edukasi terkait dengan sejarah dan legenda. Yang pertama nanti ada destinasi situs Purbakala Bualawo Sampung. Kemudian yang kedua ada monumen Riak Ponorogo. Kemudian ada ketiga nanti kuliner di Desa Bualawo. Yang keempat nanti ada petilasan Ki Ageng Onggolono. Yang kelima ada Embung Bolan Wirang, dan yang keenam nanti wisata kuliner lagi di Gatot Bolan. Kemudian yang keempat ada paket desa wisata Sumarombo Lovers Biting. Jadi ini di ujung barat perbatasan dengan Jawa Tengah. Di sana mungkin lebih terkenal dulunya dengan nama Jembatan Pelangi, tapi sekarang lebih ke desa wisata, jadi lebih lengkap, ada paketnya di sana. Yang pertama ada wisata sejarah. Di sana banyak sekali beberapa peninggalan sejarah, terutama peninggalan yang memang belum diekskavasi sama museum. Jadi masih tertinggal di sana, tapi masih terjaga baik oleh masyarakat. Kemudian ada yang kedua, ada wisata gamelan. Di sana untuk paket gamelannya juga cukup lengkap. Semisal ada ingin wisata di sana bisa disiapkan. Kemudian yang ketiga ada melihat sunrise di Bukit Lereng. Di Bukit Lereng sendiri itu digunakan untuk venue para layang tahun lalu yang tingkat nasional, yang pada saat itu juga dihadiri oleh Kementerian Pariwisata. Kemudian yang keempat ada wisata tembakau Biting, di mana di sana menjadi tempat penanaman tembakau salah satu yang terbaik di Ponorogo, di Biting. Kemudian ada wisata aroma terapi kayu putih, lalu ada wisata tempe temon, dan wisata emping Garut Biting. Lalu di sana juga semisal ingin adanya pertunjukan rap juga bisa. Di sana tarifnya juga cukup terjangkau, untuk 1 show 500.000. Jadi hanya cukup 500.000 sudah 1 show real di Biting. Baik, mungkin sekian dari Sampung. Ada total 4 paket yang kami buat. Mungkin sekian, kami tutup dengan video terkait dengan ekosistem wisata di Sampung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sampainya di atas, mereka disambut oleh hamba hijau keturunan dan awan-awan yang asal. Bukit ini menjadi favorit bagi para pecinta fotografi. Dan petualang yang ingin menikmati keindahan alam sembari merasakan tantangan yang jauh dari hiruk pikuk kota. Meeting Mbak Dika. Meeting di sana. Wah.
Dari Master City Tour. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, nama saya Sandi. Kebetulan saya klaster kota. Ada juga Mas Bayu ini kebetulan lagi di sebelah. Paket-paket yang setelah kita melihat Ponorogo, terutama wilayah klaster kota itu meliputi Ponorogo Selatan sampai Ponorogo Utara. Bisa dikata kita paling lebar ya. Sesuai data yang kita punya, ternyata kita itu semuanya wisata, bisa dikata wisata spiritual, seperti masjid, seperti religi yang ada di Tegalsari, di Batoro Katong, rata-rata semuanya konsepnya di wisata spiritual. Ini kami buat satu paket. Sebetulnya kalau kita dengar Tegalsari itu jelas sudah banyak wisatawan yang akan datang ke sana. Cuman kali ini kita kemas lain. Jadi Tegalsari itu nggak hanya kita datang terus di dalam Tegalsari itu ternyata ada masjid sendiri, makam Tegalsari sendiri, dalam Tegalsari. Ini mungkin jarang diakses oleh orang luar ya. Jadi di dalam itu sejarahnya dulu dalam gurun istilahnya. Di situ tempat berguru atau pondoknya di Tegalsari. Ada juga kemarin yang baru di launching jembatan Sirotol Mustaqim, ada eduwisata di luar yang ini mulai dikembangkan oleh teman-teman di sana. Itu membuat kertas berbahan dari semacam beruang ya, dari pohon ya, dari pohon. Ada juga tentunya kita punya daun jagung dan pengrajin alat musik reog, dan closing kita nanti ada di kawasan Pos Cokro Aminoto. Dan ada satu lagi yang cukup menarik juga kalau di wisata edu sekarang ini di Desa Bedingin itu kita ada namanya museum desa. Di dalamnya itu peninggalan bersejarah atau yang belum ada narasinya itu disimpan di sana oleh Desa Bedingin, dijadiin satu. Akhirnya kita buat menjadi sebuah museum yang itu sekarang banyak sekali kunjungan dari dalam dan luar kota. Itu juga dari universitas juga banyak juga yang di sana. Dan tentunya di kawasan tersebut ada embung yang sudah terkenal ya di sana. Mungkin tidak asing lagi di sana. Dan kawasan ada juga kawasan Ciracatan. Yang unik di sana, kita bisa keliling menggunakan sepeda unta. Itu memang jadi kebetulan di Ponorogo kan juga ada perkumpulan sepeda unta. Mereka pusatnya ada di sana juga. Juga ada wisata religi di Batoro Katong. Tentunya Bapak Ibu sudah paham di sana. Kita masukkan ke Masjid Kota Lama, ada pengrajin batik juga ada beberapa, sama sate ayam tentunya. Di dekat Batoro Katong sendiri itu ada kampung sate juga, dan tidak kalah dengan kampung sate yang ada di Gang Sate tentunya. Wisata edukasi budaya di Gempuah juga di Bedingin itu menjawab seperti yang kita aplikasikan di bagian barat. Kalau Bapak Ibu kebetulan ada tamu dan saat itu pengen perform reog,
kalau kita bisa datang ke sana cukup 500.000, entah itu banyak atau sedikit kita sama di sana. Jadi mungkin itu yang bisa dipaparkan dari kawasan kota, dan tidak menutup kemungkinan kita bisa custom dari beberapa itu menjadi paket-paket yang Bapak Ibu kehendaki tematis gitu ya. Contohnya kemarin kita di Jabung itu juga ada wisata, yaitu proses pembuatan dawet mulai awal sampai akhir itu juga kita jual. Mungkin gitu Pak, terima kasih. Ada pertanyaan nanti bisa kita jawab berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuplikan yang ada di desa Bejijit, desa budaya di sana yang bisa kita jual dan tentunya bisa custom nanti Bapak Ibu ini yang bagaimana ini bisa kita realisasikan di sana. Oke,